apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Islamic Brotherhood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik. Kenapa saya duduk di sini? Kenapa saya belakangan ini cukup fokus meneliti masalah ini? Ini berangkat dari pemikiran bahwasanya orang-orang seperti Al-Imam Al-Haddad yang mengatakan walana khairul anami abu wa ila sibtaini nantasibu, kemudian seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid yang mengatakan jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf. Dia mendeklar. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran dan semuanya kibar al-habaib. Kalau memang tesis Kiai Imad benar, berarti mereka semua pendusta dan bohong atas nama Rasulullah SAW. Nggak main-main konsekuensinya ini. Dan mereka adalah mata rantai keilmuan banyak ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak ulama-ulama besar. Di antaranya ya Al-Imam Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian dia mengatakan wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Ini ijma' yang tahqiq, ahli tahqiq ijma bahwasanya nasab mereka ini benar. Begitu pula di sini Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Al-Amir As-San'ani, pengarang Subul Salam yang dipakai di pesantren-pesantren ini kitab. Ya, beliau dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaqil Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Sa'dal Abi Alawi hum ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Enggak sampai di situ. Kemudian Al-Imam An-Nabhani yang merupakan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Imam An-Nabhani mengatakan apa? Bahwasanya ajma'atil ummah, sepakat umat Islam bahwasanya Sa'dal Abi Alawi, kata An-Nabhani, as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ini referensinya bisa dilihat di buku yang telah saya tulis di bulan Ramadan itu. Semuanya saya rinci karena nggak ada waktu untuk sebutkan satu persatu. Ini berangkat dari kalau memang Kiai Imad benar, apakah ini ulama ini ngomong asal-asalan? Ulama ini ngomong tanpa dasar, asbun, asal bunyi. Karena ini soal nasab Rasulullah, yang ngomong tanpa data dusta. Dusta ini konsekuensinya ulama tahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka, kitib ala alisim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ada yang nggak benar. Nah, saya mulai bahas dari mana? Ini kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaidah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaidah sendiri.
Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Oh, ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi. Ini banyak dikutip oleh Kiai Imad di dalam karyanya, khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini Kiai Imad banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengitsbat nasab. Di antaranya yang pertama syuhra istifadhah fi baladihi, di negerinya. Satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdal, al-ulama al-thiqat, al-muhaqqiqin al-athbat allati lam talhaqha aydi ruwat al-abithin wad-du'afa al-matrukin wal-wudda' al-kadhibin la siyama in kanat mashhura muntashirah. Amma in kanat makhtutah fa yajibu tathabbut min al-khutut wa muqabalat an-nusa al-makhtutah wa mata 'urifa khattun nasaba al-muhaqqiq al-thiqah fa innahu yu'mal bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa 'alaihi al-'amal fil qadim wal hadith. Jadi salah satu yang penting di sini selain syuhra istifadhah, nanti akan dibahas karena waktunya sempit saya nggak bahas syuhra istifadhah. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus sezaman. Ini catat baik-baik nih, jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa mata 'urifa khattun nasaba al-muhaqqiq, ketika diketahui oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang diakui sebagai nasabah, ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah, maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang nasabah di kitab nasabah yang muhaqqaq, yang sudah dipastikan, apalagi kitabnya muntasyir, apalagi diakui oleh ulama, dia menulis nasab, berarti diterima nasab tersebut sahih, karena ulama nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi nasabah. Kalau nggak berdasarkan verifikasi ini nggak diterima, dia nasabah. Karena kalau nggak ada ini nasab ini bukan kreasi, bukan ijtihadi. Nasab ini soal verifikasi data yang dari sebelumnya terus nyambung. Kalau dia nggak ada data, bagaimana dia mau nyantumkan? Makanya nasab itu diterima. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad mengatakan qabulu da'wan nas fi ansabihim 'ala syuhra wal istifadhah wa syahadah wa salasil ansab wa aqwalin nasabin al mu'tabarin. Diterimanya pengakuan nasab seseorang berdasarkan salasil ansab, ada silsilah nasab. Kemudian nggak sampai di situ, aqwalil nasabin al mu'tabarin, ada perkataan nasabin, nasabin mengakui nasab itu mu'tabar, maka di situ berarti diterima. Nah, nggak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori nasab manapun, nggak ada yang bahas harus sezaman ya ikhwan. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu berdasarkan teori ilmu tersebut, jangan ngarang teori sendiri. Jangan ente ngaji fikih pakai teori ilmu nahwu, jangan ente ngaji usul fikih pakai teori ilmu sorof, nggak nyambung, nggak ketemu, sampai kiamat juga nggak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nasab Sa'ad Al-Abi Alawi? Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah nasab Sa'ad Al-Abi Alawi diakui oleh para nasabah? Satu, naam, diakui oleh para nasabah. Yang pertama, ya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudhul Jalil mengutip perkataan Syekh Syaraf Al-Ubaididi. Ini dibantah oleh Kiai Imad, dikatakan di kitab cetakan dia nggak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya yang dipakai oleh Badhib, dan ternyata manuskrip itu pula yang dipakai oleh muhaqqiq Raudhul Jalil yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu dia manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya muhaqqiqnya yang nggak mencantumkan keterangan Syekh Syaraf Al-Ubaidillah yang wafat tahun 435, dikutip oleh Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarhul Ihya Ithaf Sada. Beliau merupakan nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, keterangan para ulama. Nah, dikutip Syekh Syaraf Al-Ubaidillah menjelaskan bahwasanya di situ Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Abdullah, kemudian dia hijrah dari negerinya Basrah kemudian sampai ke Hadramut. Saya nggak bacakan ibarahnya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Ada nasabah Muhammad bin Kazim Abil Futu Al-Yamani. Nah, di sini berbicara di dalam halaman 52 di dalam kitabnya Nafhal Ambariyah, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya Abdullah itu punya Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan buka langsung. Itu sudah dikutip juga oleh Kiai Imad. Itu perkataan nasabah dalam kitab nasab. Begitu pula di tahun 996 ada Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi. Beliau mengutip di sini bahwasanya ya Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah. Nah, kemudian punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Alwi, lengkap. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi lagi. Alawi punya anak namanya Ali Khala Agasam, dan seterusnya. Wa Ali Khala Agasam punya anak namanya Suhaib Mirbat.
Muhammad Sahib Mirbat punya anak lagi namanya Alawi wa Ali, dan seterusnya sampai ke situ, sampai ke Abdul Malik. Di sini disebutkan sampai ke Abdul Malik. Ini yang menyebutkan nasabah di dalam kitab Tuhfatul Talib, yaitu beliau yang namanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi Al-Madani, seorang nasabah. Artinya sudah memenuhi syarat. Nggak sampai di situ ada nasabah Sayyid Dhamin bin Syadqum, wafat tahun 1090. Ini salah satu kitab nasab yang jadi rujukan. Di sini juga beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Ahmad bin Isa di sini khalafat thalathah banin. Siapa thalathah banin? Abdullah wa Muhammad wa Abul Husain Ali, dan seterusnya. Bahkan di sini dia mengatakan Abdullah punya anak namanya Alawi, Alwi punya anak namanya Muhammad lagi. Sampai ke situ, sampai Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kesaksian seorang nasabah. Secara teori ilmu nasab ini sudah selesai, karena dia tidak melakukan ini kecuali setelah verifikasi. Andai kata memang ada keterputusan, rungkat, kalau bahasa Tengku Kor ini rungkat. Kalau memang ada rungkat, yang pertama mendeteksi mereka, karena mereka lebih dekat. Terus mereka ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal nasabah. Haram mereka ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal mereka nasabah. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Musyajjar Al-Kasyaf, yaitu Musyajjar Abu Alamah, dikenal dengan Musyajjar Abu Alamah. Ini beliau tokoh abad ke-11. Ini Musyajjar rujukan di Yaman. Di situ diisbat nasabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang merupakan bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Segaf. Terus nasabnya sambung sampai ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Di situ diisbat, tapi di situ tulisnya Abdullah bin Ahmad, Alwi bin Abdullah bin Ahmad. Diisbat oleh Musyajjar Abu Alamah, dan isbatnya Musyajjar Abu Alamah ini dijadikan di Muqaddimah Khidmah Asyirah. Di situ dilampirkan ada surat dari Imamul Yaman. Imamul Yaman itu kalau kita sekarang kayak presidennya Yaman. Nah, kurang lebih di hampir 100 tahunan yang lalu itu bikin surat semacam seperti keputusan imam meng-ACC nasab Sadal Alawi berdasarkan musyajjarnya Abu Alamah tadi, karena dia mengatakan karena musyajjar Alamah alaihi al-i'timad fi dual al-yamaniyah. Nah, itu jadi dipakai. Jadi bukan hanya sekedar Musyajjar Abu Alamah menetapkan di situ, tapi penetapan Musyajjar Abu Alamah itsbat dijadikan dasar oleh Imamul Yaman di dalam menetapkan nasab Sadal Abi Alawi. Kemudian nggak sampai di situ ya, nasabah Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya, sampai nulis kitab khusus Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Bahkan beliau di dalam Musyajjarul Kasyaf, Muhammad bin Ahmad An-Najafi, ketika beliau ta'liq Musyajjarul Kasyaf yang hidup di abad 9 sampai 10, ketika beliau ta'liq, karena kitab nasab ini sifatnya update dan update nasabah itu diterima, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengupdate dengan kolamnya, dan dikasih ini tambahan dari Murtadha Az-Zabidi bahwasanya Abdullah merupakan anak daripada Isa, dan beliau mengatakan ya ilahuna yarji' sadatul Yaman min tariq Ubaidillah bin Ahmad, kata dia, kemarilah kembali sadah di Yaman dari tariq Ubaidillah bin Ahmad. Dan belum lagi syajarah dari internal keluarga Alawiyin yang turun temurun secara sistematis, saya katakan tertulis, terlembaga secara sistematis dari Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran sampai detik ini yang terus diupdate, dan itu kronologinya dimuat dalam kitab guru saya atau Tasawwurul Waqi' yang ditulis oleh Sayyid Amjad Abu Futaim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru saya dalam ilmu nasab beliau. Nah, itu yang pertama. Jadi secara teori udah selesai. Ketika diakui oleh ulama nasab muktabar, ulama nggak meneruskan harus zaman. Ketika ulama nasab muktabar, yang berarti konsekuensi ketika dia mengakui dia telah melakukan verifikasi yang menurut dia memenuhi syarat, itu udah selesai, nggak ada masalah. Selanjutnya di Kutubut Tarikh, kadang-kadang ada yang bertanya, buat apa Kutubut Tarikh? Kita bicara kitab nasab. Kutubut Tarikh buat apa? Kita bicara kitabun nasab. Nah sekarang begini, ulama sendiri mengatakan, Ibrahim ibn Mansur ini yang sering dikutip oleh Kiai Imad, wa kadza yazdadun nasabu quwwatan ala quwwatin idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadah ma aqwal ulama nasab wat tarikh wat thiqat fi hadzal nasab. Ya, nasab ini menjadi tambah kuat, kuat di atas kuat kalau syuhra istifadah dikuatkan dengan perkataan ulama nasab, nasabah udah mengakui, kemudian ditambah ada perkataan ulama-ulama tarikh yang thiqat yang menyebutkan Sadal Abi Alawi. Ketika ulama-ulama tarikh menyebutkan, itu menambah nasab kuat, makin kuat, saudara. Jadi dia menjadi bukti penunjang, karena ilmu nasab dengan ilmu sejarah saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Rasail fi Ilmu Nasab yang juga sering dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah sekarang apakah para sejarawan menyebutkan Sadal Abi Alawi? Ini yang pengen saya bahas. Al-Janadi, Kiai Imad membantah bahwasanya yang di Al-Janadi itu adalah
Ba'alawi yang ada sekarang. Di Al-Janadi pertama disebutkan Bani Jadid, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, terus nyambung sampai Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu di sebagian halaman. Di halaman lainnya jangan lupa Syekh Al-Janadi tahun 732, ini muarikh Yaman yang jadi rujukan di Yaman, itu menyebutkan ada nama-nama. Dan beliau menyebutkan juga di sini ya, bahwasanya Abil Jadid inda ahli Yaman asluhu min Hadramut min asyraf hunalika yu'rafun bi al-Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf wa fihim fuqaha ya'ti dzikru man atahaqqaq insyaallah ma'a ahli baladih. Ya, di sini Al-Janadi menegaskan mereka sadar Abi Alawi ya itu adalah asluhu min Hadramut, asalnya dari Hadramut, dari asyraf di sana ahlul bait yu'rafun bi al-Abi Alawi, yang dikenal dengan Abi Alawi. Yang pertama pertanyaan saya, silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Udah ma'ruf di kutubut tarikh dari awal sampai sekarang, nggak ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi keluarga Ali bin Ubaidillah. Kiamat mengatakan bukan. Mana bukti yang mengatakan bahwasanya ada Ba'alawi lain selain Ba'alawi ini? Tunjukkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Al-Janadi menyebutkan nama-nama. Yang nama-nama ini semuanya dibantah oleh Kiamat sebagai Ba'alawi. Mari sama-sama kita lihat. Ya. Yang pertama dia menyebutkan nama Abu Marwan laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim dan seterusnya. Terus dikatakan di sini wahwa awwalu man tasawwaf min baiti Aba Alawi. Ini disebutkan oleh Janadi. Nah, ternyata kitab Janadi ini nggak berdiri sendiri. Kita kalau memahami satu kitab kadang memahamin juga kitab yang lain yang berkaitan dengan kitab tersebut. Imma mukhtasar, imma syarah, imma istidrakat ala kitab tersebut. Kitab Al-Janadi As-Suluk ini diringkas oleh ulama abad ke tahun 800-an. Namanya Al-Allama Al-Mu'arrikh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nama kitabnya Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini ringkasan daripada Suluk, tapi beliau di situ menegaskan di kitab itu, saya bukan hanya ngeringkas, tapi saya juga melakukan tashih, karena nuskho yang saya terima ada banyak sakot, ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan tambahan-tambahan. Nah ternyata dan kitab Tuhfatuz Zaman ini sebagaimana disebutkan Sakhawi ini dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan kitab abal-abal ini, dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam Tuhfatuz Zaman diluruskan bahwasanya termasuk yang dimaksud di situ ada ibarat yang gugur. Kata Tuhfatuz Zaman, ada ibarat yang gugur. Apa ibaratnya? Ibaratnya di sini disebutkan ya dari dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwasanya wabihi tafaqqaha Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ba'alawi. Ini ibarat yang gugur dari Suluk. Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ali Abi Alawi. Siapa Muhammad bin Ali yang awwalu man tasawwuf dalam sanad thariqah Ba'alawi? Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, jelas. Jadi kalau baca Suluk saja, Anda kalau baca satu kitab, baca kitab yang lain. Kalau Anda nggak paham, jangan langsung memvonis. Di Tuhfatuz Zaman jelas. Kemudian dia mengatakan, oh Tuhfatuz Zaman yang mentahqiq itu seorang Ba'alawi. Oh itu nggak profesional. Yang mentahqiq seorang Ba'alawi, dia mentahqiq berdasarkan muqabalatun nusakh. Silahkan buktikan manuskrip kalau memang dia nggak amanat dalam tahqiqnya. Ini muhaqqiq besar Abdullah Al-Habsyi, dikenal di Yaman sebagai salah satu ahli sejarah dan banyak sumbangsihnya dia di dalam turas daripada Yaman. Nah, kalau Anda mau menyalahkan, silahkan buktikan manuskripnya bahwasanya muhaqqiq ini tidak amanah. Nah, ini diluruskan, ternyata ada sakot di situ. Kemudian nggak sampai di situ, ada nama-nama lain yang dibantah. Di antaranya di sini disebutkan wa min baiti Abi Alawi, ya di sini disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana katsiral ibadah azimal qadar dan seterusnya. Disebutkan juga di sini wa li aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah walahu ibnu am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian ba'du tafasil Ba'alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tufiya sanah 724 wa Abdullah bin Alawi baqin ilal an hasan at-ta'abbud wa suluk at-tasawuf minhum Abu Bakar bin Ahmad fihi ibadatul mardi. Ini nama-nama disebut. Siapa nama-nama ini? Sama Kiamat dipermasalahkan karena Kiamat mungkin memang ada kekeliruan saya juga di risalah saya yang awal, akan saya revisi. Saya mengatakan Ali bin Ba'alawi di sini adalah Sayyidina Ali Khala'agasam. Ternyata setelah saya tanya kepada guru saya yang di Hadramut, ternyata saya yang salah paham. Walaupun ada kemiripan karamah, tapi Ali bin Ba'alawi di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Ali bin Alawi bin Ibn al-Faqih al-Muqaddam. Ali bin Alwi al-Ghuyur Ibn al-Faqih al-Muqaddam tufi tahun 709 Hijriah. Artinya apa? Artinya itu sezaman dengan Al-Janadi. Kemudian selanjutnya anaknya siapa? Walahu Muhammad, walahu ibn, namanya walahu waladun ismuhu Muhammad ibnun Salah.
Ada atau di dalam Tuhfatul Zaman ibnun fihi shalah, ada kesolehan di dalamnya. Siapa dia? Muhammad bin Ali, Muhammad Maulad Dawilah bin Ali sahibud darak bin Alawi al-Ghuyur bin al-Faqih Muqaddam, yang lahir di tahun 705 Hijriah, wafat 765. Sedangkan Al-Janadi, perhatikan, Al-Janadi itu wafat tahun 730 Hijriah. Nah, kemudian yang disebutkan di sini Ali sahibud darak bin Ali al-Ghuyur, wafat tahun 709. Kemudian Muhammad bin Ali sahibud darak, Muhammad Maulad Dawilah, itu lahir tahun 705. Artinya di zamannya Al-Janadi. Ketika Janadi wafat, umur beliau 25 tahun kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini disebutkan walahu ibn Am. Ibn Amnya siapa? Ali bin Ba'alawi. Dia punya sepupu namanya Ali bin Ba'alawi. Ternyata sepupunya di sini benar Ali bin Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu paman daripada Muhammad Maulad Dawilah. Dia punya anak namanya Ali. Ini semuanya di Syamsul Thahirah ada, silakan Anda cek. Ya, wafatnya tahun Ali bin Abdullah Ba'alawi adalah sepupu daripada Muhammad bin Ali Maulad Dawilah. Kemudian selanjutnya walahu ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian juga wa Abdullah Alawi bakin ilal an, Abdullah Alawi yang sampai sekarang ada sampai zaman Janadi. Zaman Janadi kapan hidupnya? Sampai 730. Abdullah sini siapa? Ternyata Abdullah Ba'alawi, Abdullah Ba'alawi bin Ali al-Ghuyur. Beliau wafatnya tahun 731 di zaman Janadi lagi. Kemudian selanjutnya ada Ahmad bin Muhammad. Ternyata Ahmad bin Muhammad ada Ahmad Syahid Ibn al-Faqih Muqaddam. Silahkan lihat di Syamsul Thahirah. Itu wafat tahun 706 Hijriah. Berarti di zamannya Janadi juga. Kemudian Abu Bakar bin Ahmad. Ada Abu Bakar bin Ahmad. Yang ini yang maksud ada Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad al-Syahid. Wafatnya sama dengan ayahnya 706 Hijriah. Artinya nama-nama ini yang semua disebutkan di zaman Janadi. Kenapa kok Imaduddin dengan gampangnya sedikit lagi? Ustaz, habis waktu. Menyempurnakan karena nggak sempurna ini keterangannya. Minta 1 menit lagi cukup, untuk menyempurnakan. Cukup. Minta maaf. Nah, sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah, kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah, Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad al-Wari' bin Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad al-Syahid, dilanjutkan lagi bahwasanya di situ, dan tadi Abdullah Ba'alawi itu disebutkan tarikh wafatnya, dan ternyata persis tarikh wafat yang ada di As-Suluk persis dengan tarikh wafat yang ada di Syamsul Thahirah. Artinya itu konfirmasi ini adalah Abdullah Ba'alawi. Nah, kitab As-Suluk nggak berdiri sendiri. Ada Tuhfatul Zaman sebagai mukhtasar dan tashih dari Al-Ahdal. Nah, di Tuhfatul Zaman Al-Ahdal ini melanjutkan, dan di zaman saya, kata dia, ada Abdullah dan Umar bin Abdurrahman, yaitu Umar bin Abdurrahman Umar al-Mahdhar bin Abdurrahman as-Segaf. Dan lagi-lagi disebutkan tarikh wafatnya oleh dalam Tuhfatul Zaman, dan tarikh wafat Sayyidina Umar al-Mahdhar yang disebutkan di situ persis seperti ada yang di Syamsul Thahirah, dan disebutkan dan ayahnya Abdurrahman yang bangun banyak masjid, dan persis Sayyidina Abdurrahman as-Segaf memang dikenal bangun banyak masjid di Tarim. Nggak sampai di situ, ada satu kitab lagi, Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Itu yang ditulis oleh Murtadha Az-Zabidi. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih yang dipakai oleh Kiai Banten ini, Tajridus Sharih Mukhtasar Bukhari. Nah, itu menyebutkan tadi itu dari Sayyidina Ali sahibud darak bin Ali al-Ghuyur dan seterusnya sampai ke tadi, ditambah lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di zaman beliau. Ternyata Abdullah bin Abu Bakar di situ adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Persis tarikh wafatnya ditulis oleh Az-Zabidi di situ, tarikh wafatnya persis tulis sama seperti yang di Syamsul Thahirah. Yang ada perbedaan tarikh wafat hanya di sini Ahmad bin Muhammad. Naam, yang ada perbedaan tarikh wafat, itu pun perbedaan tarikh wafat kalau beda itu disebut takriban sama Janadi. Artinya mungkin saja ada perbedaan, dan masih ada kitab-kitab lain seperti As-Sakhawi, Ibn Hajar dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka semua bohong, asal-asalan menyebutkan itu? Sebelum Habib Idrus sedikit, jadi tadi Tunggu Muda Qori udah taslim urusan Syajarah Mubarakah ya. Saya kira Tunggu Muda Qori nggak paham tesisnya Ki Imad, karena Ki Imad itu menitik beratkan penafian itu di Syajarah Mubarakah. Kalau nggak ada Syajarah Mubarakah berarti nggak ada yang menafikan, nggak ada yang menafikan tidak jadi dalil apa-apa. Berarti udah selesai diskusi ini saya kira. Itu catatan pertama. Kemudian kenapa di kitab-kitab itu nggak disebutkan? Yang disebut dari Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Ubaidillah Al-Asili bin Nabar dan seterusnya, tidak menyebutkan itu tidak berarti apa-apa. Mereka nggak mensyaratkan hasar, satu. Yang kedua, Sayyid Mahdi Rajai yang kitabnya dirujuk oleh Imad sendiri itu memberikan alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi. Karena di abad-abad itu, kata Sayyid Mahdi Rajai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran.
Sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati, apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Saya kasih gambaran begini, anda nanti punya waktu, saya kasih gambaran begini. Anda mau nyari sensusnya orang Banten, nyarinya di Papua, sampai akhir zaman nggak bakal ketemu. Nah, anda perhatikan, jadi nanti anda jangan bilang nggak dijawab lagi. Itu yang pertama. Kemudian sajarah yang terkait dengan Raudul Jali. Ini Raudul Jali hadza mattafaq alaihi nasabun, saya kira banyak ngambil kesimpulan tanpa baca kitabnya. Ini kitab nasab dari awal sampai akhir isinya amma. Jadi ketika dia bahas satu bab tentang wa amma Ahmad bin Isa, panjang lebar dibahas, di akhir dia tutup hadza mattafaq alaihi nasabun, bahwasanya anak Ahmad bin Isa yang namanya Abdullah, kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini Muhammad, hadza mattafaq alaihi nasabun. Jadi Murtadha Zabidi menegaskan ini muttafaq baina ahli ansab. Selanjutnya amma waladuhu Abdullah, itu kabarnya mana? Lahu minal walad thalathata banin. Bukan kembali ke belakang. Sampai akhir kitab itu isinya amma semua. Jangan setelah kata-kata muttafaq ada amma dianggap yang walad Abdullah itu khilaf. Nah, jadi kalau baca kitab itu Anda mau menggugurkan nasab satu kabilah, baca kitabnya lengkaplah minimal. Jangan bacanya sepotong-sepotong. Langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadzim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya la ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Sedangkan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan nih di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana itsbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengitsbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu fiqh maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfad. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan ya tektokan gini. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik. Kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u dulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihaul Akhbar alama yuqal, itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengitsbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan, ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Itu ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu dalam satu hadis disebutkan. Ya. Al-isnadu didun. Al-isnadu dinun.
Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Loh, apa ini Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Oh. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mentang jawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Masalah oke, Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya. Masalah Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi, ya, di abad ke 800-an akhir, ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab. Karya Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imat juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imat setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhul hudzaq, qaimun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis awil ashir ala riwayatil mujma'i alaiha minal bait aw bil wathiqati wa hadha maslaku huffadhil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya, ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas iqrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk iqrar, itu udah selesai. Itu udah selesai, artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya, tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu, itu kan nggak ada. Sampai saat ini nggak ada ulama yang menafikan. Selama nggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisat riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih, beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibnul Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayat amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah, walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh, di antaranya nasab nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwah Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah, bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Nggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah.
itu lam tarid lahu tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Enggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnu al-Mulakkin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang zaman dengan dia, yang di atas-atas enggak ada. Nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman enggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil ahmud. Dan ini udah mujma, dikatakan mujma ahlul ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat, nasabah ya, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah, kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Qala malam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pak Alawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu Domin bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Talib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya, saya kasih contoh yang punya Robi itu. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alamah. Ini saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat begitu, itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayatul amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Gitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda jangan masuk. ngarang, nambah, terjemah yang betul. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajatu thubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi enggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasabah, udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca.
Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Cek satu dua. Anda Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul. Iya, saya luruskan yang Anda ajukan itu tidak benar syaratnya. Saya tanya, adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak. Pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman sehingga yang tidak ada dinafikan? Bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya. Ya, sekarang gini, Anda kan pakai ilmu nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Nah, iya. Nah, sekarang Anda ngasih saya ini kitab Anda loh. Iya, paham. An-nasabus shahih walladzi thabata bil bayni Ilmu nasab tasyariyati bukan satu. au khattu nasabatin thiqah. Itu Au iqrar abin walam yu'arad, dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Iya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib. Fa tartib, summa tartib. Iya, paham. Au ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu sudah cukup. Selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke harus data harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama Tengku Kamu Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratul Mubarakah. Dari Iya. mana sanadnya? Saya mau Saya tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Kori. Kitab Tar dulu. kitab nasab paling pertama itu tahun berapa? Kitab nasab paling pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204 dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada Kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu, ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Hanan bin Isa. Tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengitsbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diitsbat kalau orang nggak tahu. Ya nggak boleh. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Buktikan, Mereka kenapa berani isbat? buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, tunjuk. lagi. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. sezaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Iya. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat sezaman itu syarat di dari kitab siapa? Al-Kafil Mukhtasar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang ke semuanya bawahnya menyebutkan? dibahas. Panjang tuh. Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita.